Nggak muncul di TV itu terakhir aku 2016, 2017 masih ada layar lebar. Tapi semenjak divorce, aku itu berjualan. Dan akhirnya sekarang sudah punya brand sendiri. Sudah banyak yang edik, yang seneng gitu, maksudnya sudah punya pelanggan-pelanggan yang menyukai dengan karakter desainnya Sarafi. Kalau mau dibilang desainer kayaknya terlalu tinggi ya, karena aku tidak sekolah desainer, tapi aku mencoba dan alhamdulillah sudah sampai ke luar negeri. Jadi sibuknya sekarang berdagang. Masa kerennya bisnis lah Ya. ya. Bisnis di sana berarti. Iya, Fokus di dari semua kita tuh ada brand muslim. 7, jadi dari mulai tas, sepatu, jam tangan, terus kacamata, terus jilbab, baju semua, Fashion. fashion. Dan pure Cuman kemarin ada beberapa tawaran, memang karakternya masih kurang cocok dan stripping. Bentuknya stripping, jadi aku ngobrol sama Aisyah, boleh nggak gitu back to the sinetron, tapi ini stripping. Dia kan pernah tahu aku syuting stripping pesantren rock and roll, pernah sengaja aku ajak ke lokasi syuting, biar dia melihat kalau Mimi syuting tuh kayak gini. Terus dia bilang better no Mimi gitu, jadi aku nggak ambil. Kalau tantangannya gimana Kak antara bisnis dan syuting? Apa yang lebih berat mungkin atau lebih enjoy yang mana? Lebih enjoy jualan Oh iya. sebagai ibu-ibu pedagang, lebih enjoy, lebih senang aja gitu. Aku punya ini memang salah satu doa yang aku minta sama Allah dan dikabulkan, bahwa aku pengen membuka lapangan kerja, terus bisa berbagi sama mereka, terutama kepada janda-janda atau orang-orang menengah ke bawah yang mereka membutuhkan pekerjaan, terus mereka bisa membuat keluarganya, mereka tuh tulang punggung tapi membuat keluarganya bahagia. Nah itu terkabul gitu. Jadi aku seneng gitu loh ngeliat trafiknya mereka, dari yang dateng nggak punya apa-apa, terus trafiknya jalan jadi orang yang bisa beli apa-apa. Jadi intinya jualan Sambil bersedekah kali ya. pahalanya Ya gitu, jualannya gitu. Jadi aku itu jualan ibadah, sebagai ibadah aja. Aku juga bilang sama mereka, kamu kerja itu ibadah, link kamu tuh ke Allah gitu. Jadi orang kaya itu bukan berarti harus bisa membeli, tapi buat aku orang kaya itu harus bisa memberi gitu. jadi mempekerjakan orang ya kakak memberikan ilmu ya ilmu yang bermanfaat itu yang mengalir Iya, ke jadi ya alhamdulillah sekarang brand Sarafi itu udah juga punya IO sendiri. Terus kita udah punya sekitar 75 karyawan. di Jakarta apa di Bandung. Bandung sana. Iya, karena kita tim produksi kita semuanya di Bandung. Kakak ngerjain semua sendiri dari pas di Jadi semuanya sendiri. Awalnya ya nggak seperti inilah ya. Awalnya ya jualan barang orang lain, aku ambil. Aku bilang sama orang itu, aku nggak punya modal, boleh nggak barangnya aku pinjem, sistemnya konsinyasi, aku jual barangnya dia, terus yang laku aku balikin, ada uangnya aku kumpulin sampai aku bikin brand sendiri itu di 2008. kakak punya anak perempuan juga ikut bisnis juga atau kak tertarik entertain juga Aisyah, Aisyah. Aisyah, iya. Eh, Anak perempuan aku Aisyah itu nggak pernah aku push untuk jadi apa saja gitu. Bisa, Aisyah kamu harus pakai jilbab ya, Aisyah kamu harus kayak Mimi ya, enggak. Dia pakai jilbab atas kemauan dia sendiri, terus dia punya brand sendiri juga atas kemauan sendiri. Jadi dia juga punya brand sendiri namanya Addicted Aisyah, karena dia emang jago gambar ya. Dan itu juga karena hasil obrolan pada saat COVID. Dia bilang gini, Mimi nanti kalau Mimi udah nggak ada, aku
sama siapa ya? Aku jadi apa ya gitu. Terus aku kasih masukan, ada dua Aisyah, kamu mau kerja sama orang atau kamu mau mempekerjakan orang gitu. Jadi aku kasih nasihat, terus dia bilang can I learn, dia bilang boleh gak aku belajar bahan, belajar desain, melihat desain-desainnya Mimi, boleh. Tapi selera desain dia sama aku beda. Kalau aku lebih full color, kalau dia lebih down to earth gitu. Jadi seleranya anak muda lebih Dia tuh lebih ke mami-mami muda, anak-anak muda gitu ya. Tapi banyak juga orang yang udah ibu-ibu beli gitu karena dia bikin dua, dia bikin yang daily sama dia bikin yang autograph. Jadi dia udah punya Instagram sendiri, punya bisnis sendiri. Kak, sorry, Aisyah anak nomor 2. Nomor dua. Yang nomor 1 yang lagi rame beritanya. Iya. Jibril. Boleh Kak mengingatkan? Nggak apa-apa. Dari kapan Kak terakhir ketemu? Terakhir ketemu Jibril usia Jibril 18 bulan. Iya. Belum 2 tahun ya? Belum, masih menyusui. Menyusuinya kiri kanan, Aisyah Jibril. 1 tahun setengah. Saat itu Aisyah umurnya 6 bulan. Jadi Jibril diambil pada saat saya lagi sholat. Aisyah ada di box, Jibril lagi di tempat tidur. Terus saya dengar Aisyah nangis, nggak tahu ya apa memang tadinya mau dua-dua diambil, tapi mungkin kasihan baby gitu kali nggak tahu juga ya saya. Pokoknya saya dengar suara tangisan Aisyah, kemudian saya selesaikan sholat, begitu saya keluar Jibril udah diambil paksa sama ayahnya. 2 tahun. Tapi itu statusnya Kakak masih bersama, belum berpisah? Belum, masih proses pengadilan. Pengadilan. Jadi dia yang meninggalkan saya, dia pergi ke rumah orang tuanya, saya ditinggal sama anak-anak. Kemudian satu hari dia datang ngambil Jibril. Nah semenjak itu saya udah nggak pernah ketemu Jibril. Itu yang menggugat waktu itu Aku. karena memang hal yang tidak cocok. Iya, ada hal yang memang sudah di luar batas. Tapi pengadilan memutuskan anak-anak ikut? Ikut saya dari pengadilan agama, ada 3 ya biasanya kan. Pengadilan pertama menang, terus dia banding ya kan, menang lagi, aku menang lagi, terus banding lagi, aku menang lagi gitu. Jadi sampai dia beberapa kali menjalani persidangan, anak di bawah mumayyiz ikut ibunya. Jadi sebenarnya itu ikut ibunya, tapi tidak pernah diberikan kepada ibunya. Faktor wali? Iya, semua ke ibu. Harusnya itu anak ada di aku dua-duanya. Tapi kan itu sudah diambil. Jadi sehingga aku minta tolong kepada pihak KPAI ya kan, terus Kaseto waktu itu, terus sama Moza Paramita tuh apa ya, wanita apa gitu ya yang itu lupa ya zaman dulu tuh, datang ke rumahnya gitu untuk ketemu aja. Waktu saat itu nggak pernah dikasih. Jadi ya terima aja ya sudah gitu. Berhari-hari bisa nangis ya. Aduh dia udah nyusu belum? Iya, ibaratnya gini ya, kalau nggak gila aja udah untung banget saat itu. Proses ke mana lagi nyusuin Aisyah pada saat itu, harus berjuang ya kan. Terus harus menghadapi pengadilan, dan pengadilan yang nggak cuma satu gitu. Banyak sekali pengadilan yang aku harus hadapi karena pada saat itu namaku memang dibikin buruk sekali, bahwa Sarafi itu bukan ibu yang baik gitu pada saat itu ya zamannya. Cuman ya dengan berjalannya waktu, begitu sekitar 2-3 tahun ya, Aisyah usia berapa ya, 5 tahun 6 tahun gitu, aku mencoba untuk ya sudah, mungkin emang saatnya aku untuk mendidik Aisyah.
Allah ngasih ke aku amanah hanya untuk mendidik Aisyah, bukan bukan giliran aku untuk mengasuh Jibril. Itu sudah berusaha untuk menerima sampai sekarang. Yang membuat kakak kuat itu apa? Ini kan nggak semua orang bisa terima. Oke, aku kuat gitu. Pasti ada faktornya kan. Apa? Ya itu proses ya. Ya itu dulu sih marah sama Allah, sempat marah, nggak terima kenapa harus gue dan segala macam. Itu melewati kok masa-masa itu. Tapi dengan begitu datang cobaan, akhirnya introspeksi diri, mendekatkan diri kepada Allah. Terus aku ikut pesantren 4 tahun, belajar tentang keyakinan kepada Allah, belajar tentang, cuma 2 sih belajarnya itu, tentang isi Al-Quran sama Sunnah Rasul. Di situ aku baru bisa yakin bahwa setiap ketentuan Allah itu pasti baik walaupun kitanya pedih. Tapi kalau kita punya kemauan terus sama dengan ketentuan Allah, itu namanya bonus buat kita. Tapi kalau berbeda itu cobaan buat kita, apakah kita semakin dekat atau semakin jauh sama Allah gitu. Kak, akhirnya 20 tahun pernah nangis juga nggak dulu, ya Allah, nggak berasa udah 20 tahun aja gitu. Nangis tuh udah yang kayak gimana ya. Dulu mah nangis terus, setiap hari nangis terus gitu. Dan cuman kan kalau kita di posisi yang tenggelam dalam kesedihan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kan Aisyah juga butuh nafkah. Jadi aku harus berjuang gimana caranya Aisyah harus lebih bagus dari aku. Aisyah harus lebih sukses dari aku, dia hidupnya harus bahagia, jangan sampai psikologisnya terganggu. Otomatis kan akunya harus tegar sebagai seorang ibu. Nah itu harus aku lakukan gitu. Aku harus lakukan sampai aku benar-benar hijrah dan benar-benar fokus. Jangan sampai aku kehilangan rezeki terbesar aku, di mana aku tidak bisa melihat tumbuh kembang Aisyah. Jadi buat aku rezeki terbesar aku saat ini adalah aku bisa melihat tumbuh kembang Aisyah. Aisyah pergi sekolah, dia lihat miminya. Aisyah pulang sekolah, dia lihat miminya gitu. Sampai sekarang, sampai dia usia 17 tahun. Nanyain abang. Nanyain terus. Dan 2 kali dia teleponan sebenarnya sama ayahnya pada saat dia SD. Kemudian kemarin 19 Januari ulang tahun Aisyah sama ayahnya tuh sama tanggal 19. Jadi dia telepon, dia pengen bicara sama abangnya, cuman pada saat itu tidak ada kesempatan. Dan akhirnya dia juga berusaha untuk ya udah deh gitu. Aisyah bisa legowo nerima ya semua Dengan kejadian ini cerita mamanya. Aisyah itu udah tahu aku bercerai dari usia dia 5 tahun. Dia nanya, Mimi are you divorced? Karena dia melihat aku kan sering ditelepon abangku, sering dikunjungin abang. Aku kan punya abang cowok 5 ya. Terus dia merasa kok bapak aku mana ya gitu. Terus dia tanya, are you divorced? Nah disitulah aku menjelaskan sama Aisyah, yes I am divorced. Aku tunjukin foto-foto keluarga, ini this is your abi, ini abang kamu. Nah dari situ dia sudah terbiasa melihat Mimi is my mom, Mimi is my dad. Aisyah itu. Dan alhamdulillahnya Aisyah itu tidak pernah merasa seperti orang yang introvert atau merasa nggak percaya diri gitu. Misalnya pas report day nggak ada, kan biasanya orang suka pasangan gitu ya, nggak. Dia selalu I'm proud of you mom. Masya Allah Aisyah, Masya Allah. Kak.